akan diuji oleh sejarah. Apakah Demokrat partai yang bersih atau partai yang tidak bersih? Partai yang bersih atau partai yang korup? Akan diuji partai yang cerdas atau partai yang tidak cerdas? Partai yang solutif, menawarkan gagasan-gagasan cerdas dan bernas untuk masa depan bangsa, atau partai yang tidak seperti itu? Juga diuji apakah Demokrat akan menjadi partai yang santun atau partai yang sadis. Apakah yang terjadi kesantunan politik atau sadisme politik? Serius Pak Putra ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama Anas Urbaningrum. Mas Anas, seperti sinetron kita masuk episode 2. Episode 2 ya? Episode 2. Oh, jangan serius-serius dong. Enggak lah, Pak. Kita ya, ketawa begitu. Bahkan biar saya ketularan dong ketawa. Lampunya sempat mati pun kita masih ngobrol terus ya. Iya, itu ya, menarik. Kita bicara masih fokus pada halaman yang Anda sampaikan. Banyak orang menginterpretasikan ketika Anda menyampaikan bahwa ini masih pembuka, kita masuk, kita lihat nanti halaman berikutnya dan lain sebagainya. Ini apakah Anda itu bermaksud untuk mengungkap kasus atau ada keterlibatan yang lain atau apa ini? Ini episode Anda ini seperti apa, Mas Anas? Saya itu bukan pemegang kasus, ya kan? Karena itu jangan pernah berharap saya menjadi pengungkap kasus. Bukan whistleblower. Tetapi saya akan berjalan ya dari hari ke hari, ibaratnya ya lembaran hidup. Nah, di dalam perjalanan yang berupa lembaran-lembaran hidup baru, ini kan episode baru katanya, ibarat sinetron kan, tentu harus mempunyai makna. Tidak boleh mengalir begitu saja kan, harus ada makna-makna yang saya harapkan punya kontribusi untuk kebaikan kita bersama gitu. Jadi saya itu bukan pemegang kasus, bukan pengungkap kasus. Saya tidak akan jadi juru fitnah. Jadi harapan banyak orang Anda akan mengungkap kasus ini, membuka kasus Senturi dan lain sebagainya? Kalau ada yang saya tahu tentang hal-hal yang penting ya, dan itu bermanfaat, ya, tidak ada salahnya. Tetapi sekali lagi, saya bukan tipe pembuka kasus atau melakukan sesuatu yang tidak ada maknanya. Seperti kasus Senturi, apa yang Anda ketahui? Ya? Seperti kasus Senturi, apa yang Anda ketahui? Kalau mau data kasus Bank Senturi ada di Bank Mutiara. Dari versi Anda maksudnya? Ya? Dari versi Anda? Ya kan sudah dibahas banyak kan di Pansus Bank Senturi. Kemudian sudah dibahas lanjutannya di tim Was Senturi. Data-datanya lengkap di KPK. KPK sudah mulai bekerja, bukan mulai bekerja, saya kira publik melihat ada kemajuan dan seterusnya. Kalau itu berjalan, KPK bekerja dengan baik, saya kira akan terang benderang. Tim Was Senturi akan mendatangi Anda. Anda punya data yang signifikan untuk mereka? Datang siapapun, silaturahim sebagai sahabat tentu tidak boleh ditolak, ya kan? Soal data sekali lagi, tim Was Senturi sudah punya data yang lengkap, Pansus punya data yang lengkap, saya kira berkotak-kotak itu, dan pembahasannya sudah sangat lengkap. Saya kan anggota Pansus Bank Senturi waktu itu, jadi pembahasannya di situ, termasuk data-datanya sudah sangat lengkap. Ada yang menduga juga bahwa Anda akan mengungkap banyak praktik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Apakah itu benar? Praktek apa? Praktek-praktek mungkin yang terkait dengan money politik atau yang lain sebagainya? Praktek money politik saya kira tidak ada ya yang serius di Partai Demokrat. Tapi sekali lagi
biarlah nanti itu berjalan. Sesuatu yang saya ketahui, dan sekali lagi, kalau itu bermakna untuk perbaikan dan kebaikan bersama, saya boleh terlibat di dalamnya gitu. Tapi konteksnya sekali lagi untuk perbaikan dan untuk kebaikan bersama. Ukuran perbaikan dan kebaikan bersama buat Anas itu apa? Artinya kan menjadi justice kolaborator, menceritakan apa yang Anda tahu terkait juga pemberantasan korupsi, itu kan juga kemaslahatan untuk bersama kan? Oh ya, itu bagian yang punya nilai kemaslahatan bersama. Iya dong, kalau itu kan punya nilai kemaslahatan bersama, itu tidak bisa dibantah. Yang seperti itu ada nilai kebaikan publik, ada nilai kemaslahatan bersama. Sejak Anda berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ketika Anda menjadi tersangka, malamnya ditetapkan, besoknya Anda berhenti, ada komunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono? Belum. Kenapa Anda tidak memilih bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi sebelum mengambil keputusan berhenti? Iya, keputusan saya untuk berhenti itu berdasarkan pertimbangan yang paling pokok adalah istikharah saya. Saya mesti menyampaikan berhenti itu hari Sabtu, karena lebih segera kan lebih baik untuk membuka jalan agar ke depan juga lebih ringan, lebih enteng gitu jalannya. Anda yang menutup diri atau SBY yang menutup diri? Saya tidak tahu, tetapi pasti tidak ada yang menutup diri. Masa ada yang menutup diri? Saya tidak mungkin menutup diri. Saya kira beliau juga tidak menutup diri. Oke, Mas Anas, kita kembali saat lagi.